Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Akbar di mata pelajaran matematika kelas 7. Kali ini kita akan belajar di bab baru, yaitu adalah bab 3, bentuk aljabar dan operasinya. Nah, bagaimanakah subbab-subbab yang nanti akan kita pelajari? Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar dulu mengenal bentuk aljabar dan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Mengenal bentuk aljabar. Nah, di sini anak-anak kita diberikan suatu permasalahan di mana di sini ada 2 buah gelas, 3 buah piring, dan sebuah cangkir serta ada sebuah karung. Nah, semua benda yang ada di layar itu semua diisi dengan tepung anak-anakku semuanya. Nah, kan tapi di sini kita tidak pernah tahu berapakah gram yang ada di dalam cangkir di gelas ini, kemudian berapa gram yang ada di dalam piring, dan berapa gram yang ada di cangkir. Kita hanya tahu bahwa gramnya itu hanya ada di karung, yaitu 150 gram. Nah, kalau kita tuliskan, kita punya tepung, kemudian dimasukkan pada 2 buah gelas, 3 buah piring, sebuah cangkir, dan masih ada sisa 150 gram pada karung. Nah, kita disuruh membuat bentuk aljabarnya. Jadi anak-anakku semuanya, dari gambar yang ada di depan ini, kita bisa membuat ke dalam bentuk aljabar. Nah, caranya bagaimana? Jadi, benda-benda yang besarannya atau beratnya belum diketahui, itu dimisalkan terlebih dahulu dengan huruf abjad yang kalian inginkan. Nah, jadi di sini tadi gelas, piring, dan juga cangkir itu kan nilai beratnya belum diketahui, maka kita harus menginisialkan. Nah, Bapak di sini mengambil gelas itu Bapak inisialkan sebagai P, piring sebagai Q, dan cangkir sebagai R. Kalau bisa kalian mengambil PQR-nya ini jangan huruf kapital anak-anak, lebih baik huruf kecil saja. Nah, sekarang kita misalkan total keseluruhan tepung adalah K. Nah, jadi di sini Bapak ingin mencari total seluruh tepung ketika nanti ditimbang itu berapa. Nah, jadi karena Bapak belum tahu totalnya, maka Bapak menginisialkannya sebagai K. Nah, hasilnya menjadi K sama dengan 2P plus 3Q plus R plus 150. Kok bisa seperti ini ya? Nah, kenapa bisa dapat 2P? P tadi adalah sebuah gelas. Karena kita punya 2 gelas, maka kita bisa tuliskan di sini sebagai 2P. Terus plus 3Q. Q itu tadi adalah piring, karena piringnya ada 3, maka kita tuliskan plus 3Q. Kemudian plus R, karena cangkirnya hanya 1. Plus 150 tanpa ada variabel. Kenapa di sini tidak ada variabel? Dan kenapa karung tidak dituliskan dalam huruf abjad? Dalam huruf abjad. Karena di sini karung anak-anak dia memiliki berat yang jelas 150 gram. Jadi tidak perlu diberikan huruf abjad seperti itu ya. Nah, anak-anakku semuanya, 2P plus 3Q plus R plus 150 itu dapat dikatakan sebagai bentuk aljabar karena apa? Karena dia memuat yang namanya koefisien, variabel, dan juga konstanta. Apakah itu konstanta anak-anakku? Konstanta itu adalah angka yang menempel dengan huruf abjad. Nah, di sini 2 dan 3 adalah koefisien. Nah, 2 ini toh. Nah, ini 2. Saya kasih garis merah aja. 2 dan 3 ini dia berkedudukan sebagai koefisien anak-anakku semuanya karena dia menempel dengan huruf abjad. Kemudian P, Q, dan juga R dia berkedudukan sebagai variabel. Variabel itu adalah nilai yang belum kita ketahui. Jadi biasanya kalau nilai yang belum diketahui itu disimbolkan dengan huruf abjad. P, Q, R seperti itu. Dan konstanta adalah sebuah nilai di mana dia itu tidak ada variabel yang menempel dengan angka tersebut. Nah, seperti itu. Jika memuat koefisien, variabel,
itu sudah disebut sebagai bentuk aljabar, apalagi ditambah konstanta, itu nanti akan disebut sebagai disebut sebagai aljabar. Jadi harus memuat koefisien dan variabel, intinya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita beranjak ke operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, untuk tips menyelesaikan penjumlahan dan juga pengurangan bentuk aljabar, ada tipsnya anak-anak, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada variabel yang sama. Apabila variabel yang berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Contoh yang pertama, tentukan penjumlahan 7A plus B dengan 8A dikurangi 6B. Nah, jawab. Nah, caranya seperti ini, anak. Jadi 7A plus B kita tinggal tambahkan dengan 8A kurangi B, kurangi 6B. Nah, ini saya kotaki ya. Nah, karena ini penjumlahan, kurungnya tinggal dibuang saja. 7A tambah B tambah 8A dikurangi 6B. Langkah selanjutnya, kita gabungkan bilangan-bilangan yang memiliki variabel yang sama. Jadi, nanti di sini kan masih acak ya anak-anak ya. Ini A, ini B, ini A, ini B. Jadi, susah untuk menjumlahkan. Jadi, kalau bisa, nanti variabel A digabungkan dengan variabel A, variabel B digabungkan dengan variabel B. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini baru kita bisa jumlahkan 7A ditambah 8A, kemudian B dikurangi 6B. Nah, ini bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. 7A tambah 8A itu adalah 15A, kemudian B dikurangi 6B adalah negatif 5B. Jadi, penjumlahan 7A tambah B dengan 8A dikurangi 6B hasilnya adalah 15A dikurangi 5B. Nah, apakah ini bisa dikurangkan atau jumlahkan? Tidak bisa karena variabelnya berbeda. Sampai sini ya hasilnya anak-anak. Kemudian contoh yang kedua, tentukan pengurangan 7A tambah B dengan 8A dikurangi 6B. Nah, sama seperti tadi anak-anak semuanya. Kita bentuk dulu dia menjadi operasi matematika. Jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini berbeda seperti tadi. Kalau tadi penjumlahan kurungnya tinggal dibuang. Tapi karena di sini ada negatif, di tengah-tengah sini ada negatif, maka ada cara yang sedikit khusus anak-anakku semuanya. Nah, kalikan negatif dengan 8A dan kalikan negatif dengan min 6B. Maksudnya seperti apa? Jadi negatif yang di tengah ini tadi, anak-anakku, kita kalikan di dalam kurung yang ada di belakang sini. Semua angka harus dikalikan dengan negatif. Jadi negatif dikali 8A ini, kemudian negatif ini juga dikalikan dengan negatif 6B. Seperti itu. Hasilnya menjadi seperti ini. 7A ditambah B, negatif kali 8A, negatif 8A, negatif kali negatif 6B, jadi negatif kali negatif 6B. Kalau disederhanakan lagi menjadi 7A ditambah B dikurangi 8A ditambah 6B. Langkah selanjutnya adalah gabungan bilangan-bilangan yang memiliki variabel yang sama. A dengan A dan B dengan B. Sehingga menjadi 7A dikurangi 8A ditambah B tambah 6B. Hasilnya adalah negatif A tambah 7B. Sampai di sini selesai karena variabelnya sudah berbeda. Jadi hasil pengurangan 7A tambah B dengan 8A dikurangi 6B hasilnya adalah negatif A ditambah 7B. Contoh yang ketiga, tentukan penjumlahan 16A dikurangi 12B tambah 4 oleh 5A dikurangi 9B tambah 2C. Jawab. Nah, kita bentuk dulu menjadi operasi matematikanya, yaitu ini anak-anakku. Yang saya kotak merah ini, 16A dikurangi 12B tambah 4 ditambah dengan 5A dikurangi 9B tambah 2C. Nah, karena dia penjumlahan, langsung aja kurungnya dibuang menjadi 16A dikurangi 12B tambah 4 tambah 5A dikurangi 9B tambah 2C. Langkah selanjutnya adalah gabungkan bilangan-bilangan yang memiliki variabel yang sama. A dengan A, B dengan B, C dengan C, dan yang tidak punya variabel dengan yang tidak punya variabel.
Nah, kalau digabungkan seperti ini anak-anak, menjadinya 16A ditambah 5A dikurangi 12B kurang 9B tambah 2C tambah 4. 16A ditambah 5A menjadi 21A, negatif 12B kurangi 9B menjadi negatif 21B, dan plus 2C, tidak ada C yang lain ya, jadi tetap 2 plus 2C, tambah 4, tidak ada konstanta yang lain, berarti plus 4. Apakah ini masih bisa dijumlahkan? Tidak bisa, karena variabelnya berbeda-beda. Jadi, penjumlahan dari 16A dikurangi 12B tambah 4 oleh 5A kurangi 9B tambah 2C hasilnya adalah 21A dikurangi 21B tambah 2C plus 4. Nah, mungkin video untuk operasi penjumlahan dan juga pengurangan bentuk aljabar sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.